Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sambil kita beriktikaf menunggu masuknya waktu salat Isya, mari sama-sama kita mengulang kaji tentang salah satu perkara yang sangat penting dan besar dalam Islam, yaitu tentang kepemimpinan dalam Islam. Jadi malam ini kita akan coba berbincang tentang siasah syar'iyah, politik Islam atau politik syar'i, siasah syar'iyah. Ada salah satu disiplin ilmu dalam Islam, walaupun itu modern ya, dalam teorinya, dalam pengembangannya, yang disebut dengan siasah syar'iyah atau perpolitikan Islam. Yang pertama, kita akan melihat hukum memilih pemimpin dalam Islam. Yang kedua, kriteria pemimpin yang seharusnya kita pilih. Nah, yang pertama sekali, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, saya kira kita semua sudah tahu bahwa dalam Islam itu memilih pemimpin hukumnya wajib, khususnya dalam hal wilayah ammah. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu ada dua wilayah, ada wilayah ammah, ada wilayah khassah. Wilayah ammah itu artinya kedudukan pemimpin nomor satu dalam mengambil kebijakan, mulai daripada presiden, gubernur, wali kota, bupati, hingga kepada geci dalam kampung. Nah, itu kita sebut dengan wilayah ammah. Kemudian ada wilayah khassah. Wilayah khassah itu bisa kita katakan seperti menteri kalau pada level nasional, atau SKPA provinsi, SKPK kepala-kepala dinas, demikian sampai ke kampung-kampung. Jadi wilayah ammah, wilayah khassah. Nah, memilih pemimpin dalam kategori wilayah ammah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, geci, sampai ke geci, itu hukumnya wajib. Hal tersebut sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila 3 orang keluar ingin melakukan safar, sebuah safar, nalhedrour gena berangkat safar, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah ketiga itu sebelum berangkat memastikan siapa pemimpinnya. Nyan lhero, 3 orang mau melakukan suatu kegiatan safar dalam hadis ini, maka sebelum berangkat wajib berjelah lam leyan tho pemimpin. Artinya kalau ada hal-hal nanti di lapangan, berjelas so
jejak keputusan. Itu 3 orang dan melakukan kegiatan yang bukan wajib safar, mubah, jid tajak, jidhan, tapi wajib ada pemimpinnya. Apalagi mengurus suatu kampung yang jumlah orang ramai, persoalan-persoalan umat sangat besar, hidup mati orang, apalagi tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara. Maka kewajibannya itu lebih kuat, lebih jelas. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, redaksi yang sama tapi ada lebih sedikit, itu dikatakan wala yatanaja isnani illa bisahibihima, dan tidak boleh dari 3 orang tadi yang keluar safar tadi, tidak boleh 2 orang di antara mereka setelah memilih pemimpin, tidak boleh 2 orang di antara mereka itu yatanaja, mengambil keputusan kecuali atas persetujuan pemimpin yang sudah mereka pilih. Ledro pertama wajib pilih sidra sebagai pemimpin, menyokat terpilih, nyo 2 ronyo hanjit barangkahole cok keputusan kecuali atas persetujuan pemimpin yang sudah dipilih. Nah, jadi di sini ada kewajiban dalam redaksi daripada hadis Abdullah bin Mas'ud ini, ada kewajiban memilih pemimpin, kemudian kewajiban berikutnya mengikuti pemimpin. Jadi kalau pilih ada yang kalah. Setelah dipilih berarti kita harus siap, segala keputusan harus atas persetujuan pemimpin yang sudah kita pilih. Kemudian dalil yang lain, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'atlah kepada Allah, ta'atlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Jadi taat kepada pemimpin wajib. Pertanyaannya, kalau pemimpin tidak ada, bagaimana kita mau taat kepada pemimpin? Kehanjut. Perintah taat kepada pemimpin kana Al-Quran. Ma menyuhana pemimpin kiban dan pugu perintah ya. Perintah semayang kana. Ma menyuhanai semayang kiban dan pugu semayang. Bahkan wajib na'i semayang kana wajib semayang, karena han sempurna terlaksanakan kewajiban semayang menyuhanai semayang wudu. Demikian juga kaedah wajib memilih pemimpin dalam ayat ini yang kita baca tadi, bahawa untuk menjalankan kewajiban taat kepada pemimpin harus lebih dulu ada pemimpin. Kaedah dalam usul, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengan ada sesuatu itu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Untuk kita bisa memenuhi perintah Allah taat kepada pemimpin, harus kita pilih dulu pemimpin. Maka memilih pemimpin hukumnya wajib. Kemudian ada ancaman. Orang yang tidak mau memilih, atau yang kita istilahkan sekarang dengan golput. Hanya nyampe oleh pakan roh mubuhnan golput, luruh lagak tak nan golongan putih. Nya sebenarnya hitam. Be golput, goltam. Hanaga putih. Dan kon hanaga sekedar hanaga haru. Rasulullah mengatakan, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada baiat pada dirinya, mati dalam kondisi golput. Dia berfikir remeh. Jadi jak bab pemilihan pehen bab pemungutan suara, nyan jak wajib, bukan jak sunat.
Ya top. Yang wajib pantun. Jangan dipandang remeh. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di pundaknya, dia tidak memilih pemimpin, golput. Mata maitatan jahiliyah, maka orang tersebut dianggap mati jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Makanya kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepemimpinan itu dimasukkan dalam ranah akidah, bukan dalam fikih, bukan sekedar dalam fikih, tapi masuk dalam pembahasan akidah. Al-imamatul kubra, pemimpin. Karena persoalan pemimpin itu sangat berkaitan dengan akidah. Karena menyo pemimpin hana atau pemimpin rela efeknya kendonya benda dia sampai ke akhirat. Makanya dalam Islam itu imamah, kepemimpinan, selain dibahas dalam fikih tadi siasah syariah, juga dimasukkan dalam ranah akidah. Jadi bukan hanya ulama fikih yang membahas tentang kedudukan kepemimpinan dalam Islam, termasuk ulama-ulama usul, ulama-ulama akidah. Jadi orang yang tidak memilih pemimpin atau golput, dia bukan hanya bermasalah secara fikih, tapi dia juga bermasalah secara akidah. Mati jahiliyah. Dan itu berlaku tadi untuk semua level wilayah amah, termasuk kecil. Jadi benteng Allah mengecil pi. Upah tajak dia. Tak sama. Mati hana pilih kecil. Maka terancam mati jahiliyah. Masalah so tak pilih, terserah, yang penting pilih. Oh ternyata mungkin ada, dan ini perlu kita sampaikan ya. Karena kita lihat sekarang diskusi tentang pemilihan ini semakin alot ya, di warung-warung kopi. Termasuk beberapa hari saya di sini rapti bengah dalam majlis nyan sejuju. Tinggal tu malam tak bahasnya apa, tak peglah baca ya. Karena semakin dekat dengan pilpres, pilgub dan seterusnya ya. Jadi kewajiban memilih pemimpin tadi itu persoalan serius. Nah pertanyaannya, kalau katakanlah yang mau kita pilih ini hanya pakai mesti kanyan nyepa pegah tengku yang you pilih, wajib pilih. Manpu tak pilih mesti je dah pakai. Kalau mandum perti-perti pancu agama, mandum bajuri hidung. Mesti benarlah kira-kira kan. Lantas bagaimana posisi kita kalau kondisi seperti itu? Dalam Islam jelas kewajiban memilih pemimpin tidak pernah runtuh, siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya, kewajiban memilih pemimpin tidak pernah runtuh. Yang konsep dalam Islam, yang pemimpin wajibnya kahana yang god musabah pi ada bro pi wajibnya. Maka ada kaedah, ada beberapa kaedah dalam usul, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma birtikabi akhaffihima. Kata buku kaedah. Nah kaedah lain, yukhtaru ahwanus syarrain. Jadi ada kaedah, idza ta'arada mafsadatani, apabila bertemu dua mafsadah. Dua calon. Dua calon, mandua mafsadah. Mandua si perlah donya, perlah nanggro. Pokoknya dua calon, mandua aja dah pakai. Si urung perlah kampung mandua. Jadi kiban demak lain pitan, lain je lebih relah lah. Maka tetap wajib pilih. Tapi kewajiban ketika itu lebih detail lagi, ru'ya a'zamuhuma birtikabi akhaffihima, maka wajib pilih yang mafsadahnya lebih kecil.
Nyo mandua relah, yang paling ubur relah tau. Nyo tidak pilih relah dah pilih. Yang paling ubur relah tau. Wajib pilih. Yukhtaru ahwanus syarraini. Nadwaro, mandua bro syarrain. Wajib juga pilih, tapi ahwanus syarraini, dipilih yang lebih ringan beruji. Nah, hadi hanjut alasan haik tak pilih. Cik pencuri dia pun dah pilih. Hanjut tetap. Walaupun mandum pencuri, yang paling ni cemucu. Yang pilih tetap pilih. Mesra. Bandar kalau yang calon cik peti koruptor dulu. Dari wajah kan kada. Tetap yang paling sedikit mencurinya. Kenapa? Karena kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada ulama mengatakan hakimun zalumun ghashumun khairun min fitnatin tadum. Hakim, pemimpin zalum ghashum atau ghashum zalum, pemimpin yang sangat zalim sekali, pemimpin yang sangat zalim sekali, itu lebih baik min fitnatin tadum daripada fitnah yang tidak ada ujungnya. Artinya kena nasidah pemimpin tapi zalim berat tak zalim, lebih ged daripada kekosongan pemimpin. Karena kalau kosong pemimpin akan terjadi fitnatun zulma, fitnah yang hitam pekat mengerikan, hancur nangro. Jadi lebih ged nak pemimpin walaupun zalim ada hancur daripada kosong hancur habis. Dan contoh-contohnya bisa kita lihatlah sekarang, ya. Di beberapa negara, misalnya saat-saat konflik di Syria, di Libya, sampai orangnya hanaglah, di Libya, di Irak, di beberapa negara, ya. Tikan negara hancur bangunannya, hancur keamanan, hancur ekonomi, rakyatnya jutaan harus lari ke Eropa, yang mati ratusan ribu. Itu kekosongan pemimpin. Jadi timbul kelompok-kelompok. Di sini ISIS, di sini lain lagi, hino lain long. Seperti di Libya ketika runtuh rezim Muammar Gaddafi, kosong ketika itu, maka timbullah oposisi sampai orangnya muprang lebih keluar. Ujung-ujungnya memperebutkan sumur-sumur minyak kami, ya. Nah, itu efek daripada kekosongan pemimpin. Maka hakimun zalumun ghashumun khairun min fitnatin tadum. Ada pemimpin tapi zalim sekali, lebih baik daripada tidak ada sama sekali, kosong, yang akan mengakibatkan fitnah tadum yang tidak akan ada akhirnya, terus bersambung-sambung. Nah, tapi tentu ya alhamdulillah kondisi kita di Indonesia tidak sampai separah itu, ya. Tidak sampai separah itulah. Pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ada hana ged-gedat tapi hana sampai relah-relah dah. Husnudzan, beroptimis, be hana semangat. Dan jangan dikembangkan pernyataan-pernyataan panenalom kabiancu tu. Ini pernyataan-pernyataan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum." Barang siapa yang berkata manusia telah hancur, hana harapan li kabi, maka ketahuilah fahuwa ahlakuhum, urang pegahnya kepada hancur. Nyanji pabih le, ya. Itu orang yang memprovokasi. Nah, itu yang pertama, kewajiban memilih pemimpin, dan ia berlaku untuk tadi wilayah ammah, baik level tertinggi presiden sampai level terbawah.